Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Joseph Effendi from the Accounting Study Program. So welcome to today's learning session on corporate goals and strategy. Every company, whether small or large, operates with clear objectives that guide its direction, ranging from generating profit and ensuring long-term sustainability to achieving growth and competitive advantage. So let's discuss now. Pada slide pertama yaitu terdapat tujuan dan strategi kenapa sangat penting. Bahwasannya tujuan dan strategi perusahaan sangat penting, yang dimana terbagi menjadi 3 aspek, yang pertama arah dan motivasi, kedua rencana komprehensif, dan ketiga menghindari kegagalan. Nah, pada arah dan motivasi bahwasannya menggambarkan tujuan perusahaan ini memiliki fungsi sebagai kompas yang menuntun setiap langkah dan juga keputusan, serta menjadi sumber motivasi utama bagi seluruh tim dalam organisasi. Kemudian kedua, terdapat rencana komprehensif, yang dimana strategi adalah cetak biru yang merinci bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan tersebut dan menguraikan langkah-langkah yang terkoordinasi dan juga terukur. Kemudian yang ketiga, terdapat menghindari kegagalan, yang mana tanpa strategi yang jelas, sebuah tujuan hanyalah impian semata, yang dimana perusahaan tanpa arah rentan terhadap kegagalan dan juga kehilangan fokus serta pemborosan sumber daya. Kemudian selanjutnya, tujuan perusahaan ada beberapa contoh dan fungsinya, yang dimana contoh dari tujuan adalah menjadi pemimpin pasar dalam bisnis telekomunikasi di Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun, yang dimana tujuan ini sangat spesifik, terukur, dan juga dapat dicapai dan juga relevan serta dengan terikat oleh waktu. Kemudian fungsi krusial dari tujuan sendiri yaitu menyatukan visi dan misi seluruh karyawan, mengarahkan alokasi sumber daya secara efektif, kemudian menjadi tolak ukur keberhasilan dan juga kemajuan perusahaan, kemudian dapat meningkatkan akuntabilitas dari setiap tingkatan organisasi. Oleh karena itu, tujuan yang efektif haruslah SMART, yang dimana memiliki arti spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Kemudian pada slide selanjutnya terdapat konsep dasar manajemen dari strategis, yang dimana memiliki definisi adalah seni dan juga ilmu merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Hal ini adalah proses yang berkelanjutan untuk menjaga sebuah perusahaan tetap relevan dan juga kompetitif. Kemudian fokus utama dari manajemen strategis ini yaitu mengidentifikasi dan juga memanfaatkan peluang dari pasar, kemudian sambil secara proaktif mengatasi ancaman yang dapat terhambat pertumbuhan dan juga keberlanjutan dari sebuah bisnis. Kemudian terdapat analisis komprehensif, yang dimana proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahannya, dan juga eksternal yang terdiri dari peluang serta ancaman. Nah, hal ini dilakukan dalam analisis SWOT-nya, yang dimana dapat membantu dalam manajemen strategis dari sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya terdapat komponen utama dari strategi perusahaan itu sendiri, yang dimana terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama kompetensi berbeda, kedua ruang lingkup, ketiga distribusi sumber daya. Nah, pada komponen pertama yaitu kompetensi berbeda, yang dimana hal ini menunjukkan sebuah keunggulan unik yang membedakan perusahaan dari pesaing, seperti inovasi produk, layanan pelanggan superior, atau juga efisiensi operasional dari perusahaan. Nah, kedua komponennya yaitu ruang lingkup, yang dimana secara garis besar mendefinisikan pasar, segmen pelanggan, dan juga geografi tempat perusahaan akan menjadikan daya saing yang tinggi, yang dimana jenis produk atau layanan yang ditawarkan juga dari perusahaan itu menjadi sebuah komponen utama dalam strategi perusahaan. Kemudian yang ketiga terdapat distribusi dari sumber daya, yang mengalokasikan modal, SDM, teknologi, dan aset lainnya secara strategis untuk dapat mendukung pelaksanaan strategis dan juga pencapaian tujuan dari sebuah perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis strategi perusahaan, yang dimana pertama terdapat model penentuan strategi berbasis analisis SWOT dan matriks BCG. Nah, analisis SWOT ini sebuah kerangka kerja untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan juga ancaman dari eksternal
yang dimana sebagai contoh sebuah perusahaan teknologi akan menggunakan analisis SWOT-nya untuk mengidentifikasi inovasi produk yang dapat menjadi kekuatan dan peluang di pasar yang berkembang pesat. Nah, kemudian terdapat matriks BCG yang dimana sebuah alat perencanaan portfolio bisnis yang mengelompokkan unit bisnis menjadi bintang, sampai perah, dan tanda tanya serta anjing yang berdasarkan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Nah, selanjutnya terdapat proses manajemen strategis yang dimana meliputi dari penentuan tujuan, penyusunan strategi, implementasi strategi, dan juga pengendalian dan evaluasi. Nah, pada penentuan tujuan ini mendefinisikan sebuah misi dan visi serta tujuan jangka panjang perusahaan secara jelas dan juga terukur. Kemudian terdapat penyusunan strategi yang mengembangkan rencana aksi berdasarkan analisis SWOT tadi, matriks BCG, dan juga model lain untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian pengimplementasian strategi yang mengarahkan sumber daya dan merancang struktur organisasi serta memotivasi karyawan agar dapat menjalankan strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Nah, keempat juga terdapat pengendalian dan evaluasi yang dapat memantau kinerja, membandingkan hasil dan tujuan, dan membuat koreksi jika memang diperlukan untuk memastikan strategi tetap relevan dan juga efektif. Kemudian terdapat studi kasus singkat yang dimana akuisisi Indah Selular terdapat tujuan strategisnya yaitu untuk memperkuat dominasinya dan menjadi pemimpin pasar yang tak terbantahkan di sektor telekomunikasi nasional. Kemudian strategi yang ditempuhnya yaitu melakukan akuisisi strategis terhadap Permai Selular, sebuah perusahaan dengan pangsa pasar yang signifikan namun menghadapi tantangan manajerial dan operasional. Kemudian analisis dan eksekusinya yaitu Indah Selular sendiri mengidentifikasi Permai Seluler dengan sebagai target ideal karena basis pelanggannya yang besar dan juga infrastruktur yang kuat. Nah, tim manajemen Indah Seluler sendiri merencanakan integrasi yang cermat untuk mengatasi kelemahan Permai Seluler sambil mempertahankan kekuatan intinya. Nah, hasil yang dicapai dalam kurun waktu 2 tahun pasca akuisisi ini bahwasannya Indah Seluler berhasil menciptakan sinergi operasional yang signifikan, mengintegrasikan basis pelanggan secara substansial dan juga meningkatkan pangsa pasar segabungan mereka. Nah, akuisisi ini juga bukan hanya memperluas jangkauan tetapi juga memperkuat posisi tawar di pasar, membawa keuntungan finansial yang jauh melebihi ekspektasi awal. Kemudian terdapat kesimpulan dan juga aksi bahwasannya ada 3, yaitu pentingnya fondasi kuat, adaptif dan dinamis, kemudian langkah selanjutnya. Nah, tujuan yang terdefinisi dengan baik dan strategi terencana adalah fondasi utama bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan di tengah persaingan ketat. Kemudian, manajemen strategis bukanlah sebuah proses sekali jalan yang melainkan harus adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang terus bergejolak. Dan juga mulai dari sekarang dapat melakukan analisis mendalam terhadap kondisi internal dan eksternal perusahaan yang dimana merencanakan langkah strategis untuk
masa depan. Nah, tujuan perusahaan yang dirumuskan dengan jelas juga merupakan sebuah fondasi utama bagi arah dan keberlangsungan sebuah organisasi, yang dimana tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menentukan prioritas dan mengarahkan sumber daya secara efektif